Halo guys, apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merangkum sebuah film horor Turki yang berjudul Sicin 2014. Film ini sendiri sebenarnya adalah sebuah kejadian nyata yang terjadi di Turki. Kalau gitu, tanpa berlama-lama dan banyak spoiler di awal, mending kita langsung aja ke alur ceritanya guys. Di awal film diperlihatkan dua orang wanita muda yang sedang mendatangi sebuah rumah Hoxha, atau bisa disebut orang pintar atau semacamnya. Tak lama muncul seorang wanita tua yang membawakan mereka sebuah kerudung dan mengatakan bahwa Hoxha Ihsan sudah menunggu mereka. Sang Hoxha pun bertanya apa yang diinginkan oleh mereka berdua. Lalu salah satu wanita bernama Asnur mengatakan bahwa tujuannya datang adalah untuk bertanya pada Sang Hoxha apakah dia dapat menikahi sepupunya yang bernama Kudret. Sang Hoxha pun membacakan sebuah mantra. Tak lama teman Asnur dirasuki oleh jin, dan jin itu mengatakan bahwa Kudret adalah kehancuran untuknya dan hanya mendatangkan malapetaka. Dan film Sicin pun dimulai. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. Scene pun berpindah 12 tahun setelah itu, di mana Asnur mendatangi Kudret di tempat kerjanya dan mengatakan bahwa kandungan Asnur sudah menginjak 4,5 bulan. Kudret yang telah berkeluarga tak ingin anak dalam kandungan Asnur lahir dan menyuruh untuk menggugurkan kandungannya. Asnur yang mendengar perkataan Kudret sontak marah. Bahkan Kudret sampai menampar Asnur. Tiba-tiba darah mengucur dari selangkangannya dan bayi di dalam kandungan Asnur pun mengalami keguguran. Di rumah Kudret sendiri terdapat istrinya yang bernama Nisa, mertuanya yang terbaring lumpuh dan juga anaknya yang bernama Ceyda. Ceyda sendiri mengalami kebutaan karena dulu saat Nisa hendak melahirkan, Kudret terlambat membawanya ke rumah sakit, sehingga Ceyda mengalami kerusakan saraf mata yang sangat fatal. Görme sinirleri zarar görmüş. Maalesef gözleri görmeyecek. Keşke doğum başlamadan önce gelseydiniz. Suatu ketika Asnur kembali mendatangi Hoxha Ihsan dan berniat menyantet Nisa. Asnur pun memberi semua uang yang dia miliki dan juga gelang emasnya, berharap Sang Hoxha mau menyantet Nisa. Sang Hoxha pun setuju, tapi dia menginginkan kuku, darah atau rambut dari Nisa dan juga membutuhkan fotonya. Nantinya dia akan mengirim jin Ifrit untuk memusnahkan Nisa dan seluruh keturunannya yang memiliki hubungan darah dengan Nisa. Asnur sempat ragu karena sebenarnya dia juga menyayangi Ceyda. Karena sudah tak punya pilihan lain untuk mendapatkan Kudret, Asnur pun setuju untuk melakukannya. Asnur pun mendatangi rumah Kudret dan bertemu dengan Nisa dan Ceyda. Mereka sangat menyambut hangat kedatangan Asnur, termasuk Ceyda yang sangat merindukan bibinya itu. Begitupun Asnur yang sebenarnya sangat menyayangi Ceyda. Saat sedang berbincang-bincang, Asnur pun izin ke kamar mandi. Di kamar mandi, Asnur pun mencari rambut, potongan kuku atau semacamnya. Dan ternyata di sana ada sebuah sisir yang terdapat beberapa helai rambut dari Nisa. Setelah mendapat rambut tersebut, Asnur berniat membuang sesuatu ke tong sampah. Saat membuka tong tersebut, ternyata terdapat darah haid yang sangat banyak dari sebuah pembalut. Karena merasa darah tersebut lebih baik ketimbang rambut, Asnur pun membuang rambut tersebut dan lebih memilih membawa darah Nisa tersebut pada Sang Hoxha. Asnur pun kembali pada Sang Hoxha dan memberikan semua persyaratan yang diperintahkan oleh Sang Hoxha. Sang Hoxha pun memulai ritual untuk pemanggilan jin Ifrit. من حس أظافر من شر فالذين فرعوا من حس أظافر من شر فالذين فرعوا من حس أظافر من شر فالذين
kedatangan jin tersebut, tempat itu sampai-sampai bergoncang sangat keras. Setelah selesai melakukan ritual penyantetan, Sang Hoja mengatakan bahwa hajat Asnur akan terpenuhi dalam 5 malam. Di malam pertama, kejadian-kejadian janggal mulai terjadi. Nisa yang pada saat itu baru selesai sholat, tiba-tiba mendapati sebuah kepala babi yang terjatuh tepat di depannya. Di pagi harinya, Nisa yang masih ketakutan meminta ibunya untuk mendoakannya agar dia dan keluarganya selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Di malam harinya, Nisa menceritakan hal itu pada Kudret, tapi Kudret yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu malah memarahi Nisa. Di hari kedua, Nisa yang baru saja memandikan ibunya pergi ke dapur untuk mengaduk bubur serta membuang air bekas memandikan ibunya tadi. Tapi kejadian mengejutkan pun terjadi. Ibu Nisa yang lumpuh tiba-tiba berjalan ke dapur. Nisa sangat kaget saat melihat kejadian itu. Bahkan ibu Nisa sampai menuangkan bubur panas yang tadi dimasak oleh Nisa. Di malam ketiganya, giliran Kudret yang merasakan gangguan dari jin Ifrit, kiriman Sang Hoja. Pada saat itu, Kudret yang baru saja pulang sempat merokok di depan rumahnya. Saat dia hendak masuk, pintu rumahnya mendadak tiba-tiba tidak bisa dibuka. Lalu Kudret memanggil-manggil Nisa. Tak lama tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Saat hendak masuk ke rumahnya, Kudret mendapati keadaan rumahnya yang sangat gelap dan mencekam. Kızım. Di pagi harinya, Kudret mengatakan pada Nisa bahwa dia mulai percaya dengan yang dikatakan oleh Nisa dan akan pergi menemui seorang ulama dan meminta bantuan mengusir jin yang mengganggu keluarganya. Kudret pun pergi menemui seorang pemuka agama untuk meminta bantuan, dan pemuka agama itu pun setuju untuk membantu mengusir jin yang berada di dalam tubuh Nisa. Pada malam harinya di rumah Asnur, dia juga mendapat gangguan dari jin Ifrit kiriman Sang Hoja. Erkekmiş çocuğum. Ama teyzenin oğluyla yaptın diye sakat doğmuş bu. Al kendin bak. Dan dia pun menelpon Sang Hoja dan bertanya mengapa dia diganggu. Lalu Sang Hoja bertanya apa Asnur memiliki hubungan darah dengan Nisa. Maka Asnur pun menjawab bahwa tidak sama sekali. Hoja pun mengatakan bahwa dia tak perlu takut karena jin Ifrit hanya akan meneror orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Nisa. Tak disangka pembicaraan mereka didengar oleh mertua Asnur dan dia pun segera pergi ke rumah Nisa untuk memberitahunya. Di hari kelima, saat Nisa yang sedang memakaikan baju caidai bertingkah aneh, dan tiba-tiba dia mengambil sebuah handuk dan berencana untuk bunuh diri. Saat tengah melakukan bunuh diri, untungnya Kudret datang dan segera menggagalkan rencana bunuh diri istrinya itu.
Sudah tidak tahan dengan semua gangguan jin yang dialaminya dan juga keluarganya, Kudret segera menemui sang pemuka agama untuk meruqyah Nisa. Dan Kudret pun mengetahui bahwa jin itu adalah kiriman dari Aznur, karena Kudret sudah diberitahu oleh mertua Aznur yang sebelumnya sudah mendengar semua percakapan Aznur dengan sang Hojja. Sin pun berpindah di rumah Aznur. Dia yang sedang makan tiba-tiba mendapati makanan di piringnya berubah menjadi lintah yang berlumuran banyak darah. Aznur yang sangat panik hendak menelpon sang Hojja. Tiba-tiba dia sangat kaget saat melihat sesuatu di hadapannya, dan seluruh tubuh Aznur seperti dipatahkan satu persatu, hingga Aznur pun tewas seketika. Aznur yang sebenarnya tak memiliki hubungan dengan Nisa harus mati, itu kenapa? Nanti terjawab di akhir film. Akhirnya Kudret dan sang pemuka agama pun siap melakukan ruqyah pada Nisa. Saat sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, jin ifrit dalam tubuh Nisa pun menampakkan wujudnya dan mencoba memprovokasi sang ulama dengan mengatakan masa lalunya tentang istrinya. Karına gönül veren de bizim kavimdendi. Sen ateşler içinde yanarken Naide'nin ırzına geçti. Ama pislik karın sana söyleyemedi değil mi? Düğümlere üfleyenlerin şerrinden sabah aydınlanan Rabbine sığınırım. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Nisa? Saat berhasil diikat dan hendak mengeluarkan jin itu dari tubuh Nisa, sang ulama terlalu kuat memukul kepala Nisa hingga menyebabkan Nisa mati. Kudret yang sangat marah karena sang ulama membunuh istrinya langsung mencekik sang ulama dan berniat membunuhnya juga. Tapi ternyata semua kebenaran pun terungkap bahwa selama ini yang dirasuki bukanlah Nisa, melainkan Chaida. Chaida lah yang membunuh ibu Nisa dan membuatnya menuangkan bubur panas hingga tewas. Chaida juga yang membunuh Aznur, karena Chaida adalah anak dari Kudret, dan Kudret adalah sepupu dari Aznur, yang tentu saja Aznur dan Chaida memiliki hubungan darah secara tak langsung. Darah yang dibawa oleh Aznur pada sang Hojja juga adalah darah Chaida. Itu adalah darah haid pertama dari Chaida, di mana pada awalnya Aznur mengira itu adalah darah haid dari Nisa. Pada akhirnya semua keluarga Kudret pun dilaporkan meninggal dan sang ulama dinyatakan bersalah karena melakukan ritual pengusiran jin yang mengakibatkan kematian. Dan film pun selesai. Film ini sendiri cukup mencekam dan menyeramkan karena memang diangkat dari kisah nyata. Mungkin segitu aja dulu pembahasan film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Sampai jumpa di rangkum film selanjutnya. Adios.